Janabadra ini sudah lama berkiprah di sini, melakukan pendidikan baik warga maupun karyawan-karyawan di SKPD sejak tahun 2007. Kami itu menyewa dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ternyata makin banyak yang bisa ikut di situ. Dan sehubungan dengan itu, bukannya kita itu Kulon Progo mau membangun, kita baru masuk, tapi sudah lama kita membangun di sini. Semoga ini menjadi langkah yang lebih bagus, bisa memberikan sumbangsih kontribusi bagi generasi penerus bangsa, khususnya di Kulon Progo, dan bisa memberikan sumbangan-sumbangan SDM yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi Kulon Progo, bagi nusa bangsa di Indonesia ini. Juga kami sampaikan bahwa tahun 2017 yang disewa-sewa ini sudah tidak disewakan lagi. Oleh karena itu kami juga menyiapkan ini, dan juga beberapa waktu yang lalu kami sudah soal Bapak Bupati, dan respon dari Bapak Bupati sangat mengembirakan, menyambut baik. Juga di dalam kampus ini, di dalam gambar itu ada 6 blok Pak Bupati, yang satu blok yang bagian belakang itu direncanakan seperti yang kita sampaikan lewat Prof. Adi Heru, bahwa kita akan membuat sekolah istilahnya eco-health, ekonomi kesehatan ya, atau kesehatan lah. Di situ bisa menopang, meneruskan tenaga-tenaga SMK kesehatan yang di sini, yang dulu pernah disampaikan Pak Bupati, bisa memberikan sumbangsi. Apalagi di sini akan dibangun suatu rumah sakit internasional, yang tidak salah itu tenaga-tenaga vokasi ini yang mungkin bisa kami siapkan. Langkah pertama memang kami akan membangun di tahap 1 ini, berhubung dengan kesiapan kami, dan semoga insya Allah kami akan bisa membangun langkah-langkah seharusnya. Dan terutama ini baru sekitar 6.000, dan atas izin Bupati ini sudah kita ajukan semua legalitas perizinannya. Bagian belakang ini masih dibuka karena ada kesempatan untuk memperluas ke sana, insya Allah. Ya Pak Ketua. Ini mari kita bersama, hanya kita fondasi. Rektor dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Janabadra, terlebih kepada Prof. Haryana selaku Ketua Yayasan, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dan seluruh warga masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan kerso membangun kampus di Kulon Progo ini, dan ini adalah bagian yang untuk mensejahterakan rakyat Kulon Progo. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih sekali. Kami memang selalu memprovokasi ini sama Pak Jungki, ini kadang-kadang kita provokasi supaya bagaimana kalau kampusnya itu ya membangun di Kulon Progo. Nah ini supaya kemudian bisa menyebarkan ilmunya di daerah istimewa Yogyakarta lebih luas lagi. Masyarakat di Kulon Progo insya Allah kalau misalkan ditawarkan ini tanah 6.000 mau dibangun pabrik, wah dia pasti agak protes-protes sedikit Pak ya. Wah nanti dulu limbahnya. Tetapi kalau masyarakat Kulon Progo kalau ini mau dibangun sekolah, gitu, mau dibangun padepokan, itu senang sekali. Mau dibangun sekolah, madrasah, padepokan, pondok, itu alhamdulillah senang sekali masyarakat di Kulon Progo. Oleh karena itu saya berharap juga ini pada Bukades dan seluruh jajaran masyarakat tentu menyambut baik atas kehadiran Universitas Janabadra di Kota Wates ini dengan baik. Dan selanjutnya kami juga senang dan menyambut baik karena tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa pembangunan ini akan segera dilakukan, dan kemudian kampusnya akan segera berdiri, kemudian ada jurusan-jurusan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kulon Progo. Sebagai contoh, nanti ada fakultas ekonomi, mudah-mudahan nanti juga ada vokasi ekonomi, sehingga pendampingan tentang desa di Kabupaten Kulon Progo ini kita bisa MOU antara universitas dengan pemerintah daerah, begitu. Karena kepala-kepala desa ini untuk menyelesaikan anggaran APBD yang sekarang ini tinggi, itu juga agak kerepotan dalam manajemen keuangannya. Sehingga saya membayangkan kalau di kedokteran, saya itu muridnya Prof. Adi Heru yang hari ini juga rawuh beserta Ibu, terima kasih. Kami ini kalau
di kedokteran itu ada koasisten atau clerkship, itu kita magang. Jadi magangnya tidak putus. Jadi kalau misalkan sekarang ada magang 2 minggu, langsung disambung lagi oleh koas berikutnya 2 minggu. Ya, ini program dari Fakultas Kedokteran ini kemudian berkesinambungan tidak putus. Nah kemudian yang 2 minggu atau 1 bulan atau berapa lama ini dimasukkan di dalam protap pelayanan yang ada di situ. Nah ini juga harapan saya, desa itu sebetulnya harus ada yang magang di sana yang tiada henti, setiap saat dikasih meja, dikasih kursi, dikasih snack gitu ya. Jadi maksud saya ini kemudian berkesinambungan ya, continuing, dan pekerjaan-pekerjaan di desa itu menjadi material teaching yang tiada hentinya. Itu juga luar biasa rumitnya, sehingga apabila tidak diurus oleh ahlinya, maka dunia ini bisa kacau juga. Nah oleh karena itu perguruan tinggi hadir di tengah rakyat ini, vokasi hadir di tengah rakyat itu sebetulnya bagian dari implementasi bagaimana kita juga menghadirkan pemerintahan, menghadirkan perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Bagian dari juga nawacitanya Pak Jokowi untuk kita itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Banyak kemudian puskesmas yang katrok, yang bisanya cuma nyuntik, tidak tahu tentang manajemen keuangan ini, kemudian akhirnya menjadi luar biasa. Menjadi satu karya baru, sistem baru yang dibangun, yang kemudian tidak putus-putusnya. Ya. Nah, inilah yang harapan kita kemudian menjadi satu kebaikan berkesinambungan. Mbuh bupatine sapa, mbuh rektore sapa, itu tetap ini jalan berkesinambungan. Mbuh camate sapa, tetap ini jalan. Nah, oleh karena itu itulah yang kita inginkan, kita sampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan insya Allah ini kampus Universitas Gadjah Mada yang ada di sini membawa kebaikan, membawa barokah bagi seluruh warga masyarakat Kulon Progo dan juga bagi Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja dilakukan peletakan batu pertama, itu posisinya itu berada di titik ini, titik paling bawah ini. Jadi kalau kita masuk dari luar, pintu masuk di sini masih ada rumah. Nah rencana ke depan itu ketika nanti kampus ini sudah jadi, ini rumah yang ada di depan ini hilang.
Jadi posisi rumah itu sekarang berada di sini, kemudian masuk di bangunan utama untuk semacam rektorat ya, jadi administrasi pusat. Administrasi pusat masuk di sini nih, posisi gedungnya ini. Kemudian posisi gedung yang baru nanti akan kita bangun itu adalah ini. Jadi masuk berada di depan sini nih. Sini nih ruang administrasi pusat. Kemudian yang berada di bagian yang tadi itu baru saja dilakukan peletakan batu pertama ini adalah bangunan yang nanti akan dilakukan pembangunan tahap pertama. Posisi leveling, jadi posisi tanah nanti kira-kira seperti ini, masih naik sekitar 30-50 cm. Kemudian yang bangunan yang sekarang tanah yang sekarang kita tempati ini nanti diuruk tanah sampai sisi paling belakang. Jadi nanti masih ada urukan tanah setinggi 1 meteran ini. Kalau yang sebelah sana mungkin hampir 2 meter. Nah kira-kira itu di posisi tahap pertama ini dari beberapa gedung yang nanti akan kita bangun, baik untuk Fakultas Ekonomi, kemudian nanti untuk pengembangan ke depan bisa ke Fakultas Hukum, Pertanian, Teknik, dan kemungkinan adalah ke arah Kesehatan serta Vokasi yang tadi sudah disampaikan Pak Rektor sama Pak Bupati. Nah ini posisi dari atas seperti ini. Kemudian dari sisi denah yang nanti akan dibangun ini 3 lantai. Lantai pertama ini ke depan kalau sudah jadi ini menjadi administrasi dari gedung itu. Jadi mahasiswa masuk di sini, masuknya itu di sini nih. Di dekatnya mobil ini masuk ada pintu itu. Pintu itu berada di sini, masuk. Kemudian ini untuk mahasiswa menunggu proses untuk dilakukan administrasi kalau ada perlu dan sebagainya. Kemudian ini adalah untuk perkuliahan, serta ini juga untuk perkuliahan. Nah untuk tahap pertama nanti, karena lebih banyak kita fungsikan untuk perkuliahan, jadi lantai 1 ini juga kita akan fungsikan dulu untuk perkuliahan. Itu yang lantai 1. Kemudian nanti ada konsep bangunan ini adalah konsep bangunan, karena tanahnya itu 5.100 sekian, seluruh tanah ini ada 5.100 sekian, maka supaya menjadi satu kesatuan itu di bagian bawah ini terhubung secara bukan terhubung secara fisik ya, tetapi ketika saya berada di sini saya bisa melihat orang yang berada di bawah bangunan di semua ujung-ujung, sehingga ini memang seperti basement yang kita manfaatkan untuk parkir dan sebagainya. Jadi ini memberi kesan bahwa ada penyatuan antar gedung-gedung yang ada ini, meskipun tidak secara fisik tetapi secara visual. Jadi makanya ini bagian-bagian bawah ini semuanya ini, hampir semuanya ini space-nya kosong, kecuali yang bangunan ini memang tidak ada ini. Yang bangunan ini kalau dilihat dari depan ini, kalau dilihat dari belakang itu ini, yang ini, bangunan yang ini. Nah nanti ada hubungan juga secara fisik lewat jembatan-jembatan yang ada. Jadi di bagian ini ada jembatan ini, di sini itu ada jembatan ini. Kemudian di antara gedung-gedung ini juga akan ada jembatan. Barangkali itu sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini segera kita bisa selesaikan dalam jangka waktu sekitar 8-10 bulan, sementara pengerjaan kira-kira paling lambat ya 1 bulan dari sekarang, karena masih ada administrasi kiri kanan dan seterusnya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon restu, mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan tahap pertama dan tahap-tahap berikutnya ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan semua pihak, Pak Bupati beserta jajarannya, Pak Yayasan, Pak Rektor dan beserta jajarannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.